Suasana sore di kantor resor PMKS Bungo. Kita sedang melakukan piket bersama para MMP. Ini ada MMP yang berasal dari pasukan polisi Pamung Praja, mantan dari pasukan Damkar. Wah, the hero ini, firefighter ya. Tapi sekarang dia memilih kepada menjadi seorang rimbawan sejati. Ini namanya Tazilan. Nih. Dia memilih menjadi rimbawan sejati daripada pilihan yang dua terakhir tadi. Dia ternyata lebih menyukai itu karena rumah Pak Tazilan ini memang berdekatan dengan rimba TNKS. Jadi dia sangat mencintai rimba tersebut. Ini rimbawan kita nih. Forester. Salam lestari. Nah, salam lestari katanya. Jadi kita sedang di sini ya. Kita mau cek dulu di sini kegiatan-kegiatan di sore hari ini dengan para MMP ini apa kegiatan nih sore nih. Nih. Yang Mujahidin ini ketua ini. Nah, ini ketua MMP. Nah, adanya bersembunyi satu MMP baru. Itu namanya Pak Suwardi. Dia memilih jadi rimbawan juga. Jadi binaan FFI. Itu ahli navigasi dia katanya. Nih, Pak Mujahidin juga nih ahli navigasi nih. Siap. Ini andalan kita ini. Ini cepat dia geraknya nih. Satu malam satu hari, jadi 24 jam bisa disingkat sama dia 8 jam ya. Nah, ini perjalanannya. Luar biasa cepat ini Pak Mujahidin nih. Ya. Kita lihat lagi nih. Nah, ini wo kita ini. Kita persiapan sholat. Nah, ini. Sholat Ya. maghrib ini di pos resor Bungo ya. Iya. Kita persiapan sholat. Ini mantan kepala resor yang sangat handal. Kita bermasyarakat di sini ya. Bermasyarakat supaya kita bersosialisasi. Demikian kita sholat maghrib dulu. Ya. Sip. Ini berhasil melakukan operasi gabungan di Jangkat. Nah, Bapak ini. Yang rumah Top. hitamnya Habis dihajar sama Bapak ini. masa kita. Nah, ini iya. Jadi kita bersama melakukan operasi. Sip. Sekarang di TKS Bungo mengabdi untuk negara. Mengabdi untuk negara. Salam lestari dia. Salam lestari. Nah, Siap. itu mantap. Nah, ini kita keliling lagi nih, kita lihat kegiatan nih. Nah, itu mobil Pak Kares itu nih. Nih, mantan Kares kita dulu nih. Marcel. Kita lihat giat di sini. Masih kosong ini. Kemana ini Pak Johan ini? Ternyata mereka lagi ada yang mandi ya. Ada yang lagi duduk di luar itu. Nah, Pak Johan lagi bersosialisasi dengan masyarakat sekitar ya. Tuh. Nanti kita kunjungin ke sana apa kegiatan Pak Johan. Ya, kita kunjungin bentar lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini kita melakukan pertemuan bersama masyarakat Karapurut di pos kita sekarang ini. Baik, pembukaan, nanti perkenalan mungkin sudah kita kenal semua. Menyampaikan memberikan SK terbaru MMP 2022 oleh Kepala Balai Besar Kemajuan Sebelah, baru menyampaikan pengarahan kepada MMP oleh saya sendiri dan Pak Johan, Pak Tabrani, Pak Saksi, menyampaikan saran dan pendapat tentang SK penugasan MMP dan evaluasi kegiatan tahun kita 2021 untuk penutup. Baik. Acara pertemuan kita ini kita harapkan anggota MMP agar mempelajari, membaca SK MMP yang baru oleh Bapak Kepala Balai Kecamatan Sebelah. Kemudian nanti kita bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita yang kita laksanakan tahun 2021. Seperti yang Pak Saksi bilang tadi, apa yang kita temukan yang secara khas misalnya di dalam kawasan TNKS, seperti flora faunanya dan bagaimana pelaksanaannya ke depan nanti bisa kita sampaikan melalui pertemuan kita ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan. Kita juga harus mempersiapkan alat-alat kita yang selalu kita bawa ke hutan ya. Jadi yang pertama itu ini ke depan ya, harapan kita kawan-kawan semua harus punya parang ya, jangan sampai nanti masuk hutan tidak bawa parang.
Terus yang kedua, tolong dijaga kekompakan antara kawan dengan kawan. Ya. Di sini nanti kan akan ada penjagaan pos ya, penjagaan pos itu harapan kita. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Menambahkan, Bisa. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah keterangan dari Kepala Resor lama Pak Johan dengan Kepala Resor baru Pak Darwin, saya rasa kita perlu bijak pendapat lah pada para rimbawan ya. MNP ini kan rimbawan, forester kan. Jadi kita minta pendapat para MNP ini mengenai apa yang dibicarakan Pak Kares tadi, mengenai jadwal piket seperti apa. Masing-masing harus memberikan pendapat. Tidak boleh los. Nah, kita mulai dari inilah ketuanya dulu Pak Mujahidin. Silakan Pak Mujahidin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan saya memberi solusi. Oh, kami kan berminggu sekaligus. Jadi teman-teman itu pada prinsipnya kita bekerja ini sesuai dengan apa yang ditugaskan dengan kita. Kemudian tak lepas dari anggaran. Nah, itu. Soal itu sama-sama menyadari diri agar bisa berjalan. Jadi begini kawan-kawan, jadi kalau seandainya mungkin sudah dikasih warning, biasanya kita itu kalau mau ke lapangan itu, biasanya kan kita sudah kasih tahu informasi ke kawan-kawan. Nanti hari Senin kita ke lapangan, tolong standby. Pasti seperti itu ya? Nah, selalu seperti itu. Kalau sudah ada perintah seperti itu, standby lah. Jangan pula nanti kami cari orang lagi. Berarti tidak ada. Mitra itu kawan kerja, membantu kerja itu mitra. Mitra Polhut berarti masyarakat yang membantu kerja Polhut di lapangan. Ya. Berarti kalian berada di lapangan, saat berada di lapangan, kalian di bawah kendali Polhut yang kalian ikuti di lapangan, yang bekerja sama dengan Polhut di lapangan. Itulah penjabaran kalimatnya itu. Jadi bukan semata-mata kalian terdaftar tidak kerja, menerima honor seperti Badar kemarin. Aku mau ulang informasi Pak, kerja tak mau. Kalau kau banyak yang model itu mau kan? Yang model itu banyak mau. Ya, jadi saya tambahkan lagi yang omongan Pak Saksi itu buat saudara kita Pak Suwardi dan Arya. Teman-teman mungkin sudah tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan kita selama ini bagaimana sudah, tapi mohon nanti Pak Suwardi juga bisa mengikuti kita kan, dan tidak begitu tidak berat, tidak begitu berat. Itulah mungkin format laporan kita nanti bisa kerjasama dengan dia ini. Secara prinsip besok masalah pelaku bagaimana, apa hak dan kewajiban kita. Kelima ini Ada dikatakan kalau misalnya ada terlibat masalah hukum, nah itu jangan sampai nanti mencemarkan nama baik kita. Nah, baca di baik-baik kelima ini. Keanggotaan masyarakat Mitra Polhut MMP berakhir apabila mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak disiplin. Ya, tugas kita ini enggak berat Mujahidin, cuman kita menyikapi seperti yang saya bilang tadi itu. Ya ada misalnya halangan. Dan kami juga memberitahukan kepada teman-teman apabila kita melaksanakan tugas sudah jauh-jauh hari. Iya. Artinya kita tanggal sekian kita akan melakukan patroli di sini, jelas semua itu. Saya rasa kamu yang berada tinggal di pinggir kawasan hutan, pasti aktivitas kawan itu dalam hutan itu pasti tinggi ya. Aktivitas dalam hutan pasti tinggi. Dalam hal apapun kalian, mau cari ikan, mau cari apa, terserah. Yang perlu diingat, ada temuan foto pakai timestamp, laporkan. Itu penting bagi itu, ya kan? Itu penting semua karena data itu, apapun, mau jejak rusuk, mau jejak harimau, mau tai kambing hutan, mau segala macam seluruh fitur, ya, flora termasuk tumbuhan atau untuk hewan, itu kalian catat. Karena aktivitas kalian itu pasti tinggi dalam hutan, ya berkebun lah, ya kan? Entah di kebun kalian ketemu aja harimau, dan kamu butuh, itu penting sekali itu, ya Pak Suwardi. Mungkin kebun tak jauh-jauh nian, tapi ketemu jejak, nah butuh pakai timestamp. Boleh temukan itu ingatan saya tuh.
Dan saya rasa yang baru melaporkan temuan itu pertama kali itu dia itu Din itu, Dayat. Iya. Padahal dia baru, tapi kemudian nih Mujahidin harus sekali melaporkan. Anggaplah aktivitas kalian yang berada keluar masuk hutan, walaupun tidak sampai kepada kawasan, itu satu dalam bentuk kegiatan kalian untuk mencari informasi. Ingat ya, mencari informasi. Apapun informasinya, kalian sampaikan. Apapun temuan kalian, fiturnya, sampaikan. Ya, terima kasih tambahan Pak Karis. Ya, makasih banyak Pak Hakim. Itulah kita bisa saling memberikan informasi, terutama teman-teman yang ada di sini itu. Kenapa sampai ada 3 orang MP di sini di desa Suntelang? Karena kita anggap teman-teman ada peluang di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman juga nggak merasa memiliki, ya mungkin nggak begitu peduli jadinya. Nah, jadi saya pikir teman-teman kalau misalnya seperti bilang Pak Saksi tadi itu apa masalah, apa yang segala macam kayak kejadian jadi Sebiang. Ya. Sebiang itu sudah mengancam desa kita sebenarnya. Nah, Seperti kemarin ada informasi dari Diki kan bahwa di wilayah Sebiang itu udah mulai tebas seputar mana itu. Nah, jadi saya langsung bisa berpikir, bisa langsung saya olah secara informasi bahwa itu mungkin macam orang lewat di situ, tapi tidak ada melakukan penebangan gitu. Ya, ada tambahan lagi, Pak Johan bisa menyampaikan apa arahan-arahan kepada orang ini supaya lebih paham lah. Jadi itu tadi tambahan dari Pak Saksi tadi ya. Jadi misalkan seperti di sini kan banyak kejadian sekarang ini, kalau kami hanya dengar katanya ada penebangan. Kalau itu misalkan ada seperti itu, kalau kalian tahu namanya catat. Kalau misalkan itu merasa rahasia, kalian tidak merasa nyaman dengan itu, kirim secara langsung ke Kares. Dalam artian itu berarti kan hanya Kares yang tahu. Jadi yang kami-kami tidak perlu tahu, tidak perlu. Jadi itu namanya rahasia. Ada informasi yang rahasia, ada informasi yang terbuka. Nah, kalau yang terbuka itu misalkan ada izinnya, mungkin bisa terbuka. Pak, ini izinnya seperti ini. Ada izin orang itu seperti ini, bisa terbuka, tidak masalah. Tapi kalau itu misalkan pembalakan, itu bisa rahasia langsung ke Kares. Tidak masalah. Jadi nanti itu kami bisa yang nanti Kares menyampaikan kepada kita. Nah, nanti kawan-kawan jangan takut. Nah, kalau kamu takut, ya percuma aja jadi mimpi kan itu. Iya. Jadi tidak usah takut ya. Sampaikan saja apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan. Misalkan air sudah keruh, air dari hulu kok sudah keruh, ada apa? Nah, tentu kamu laporkan, Pak, sekarang air di dusun keruh terus. Nah, apa penyebabnya di atas, nanti kita bisa cari. Berarti mungkin besok bulan depan kita arahkan patroli ke sana. Dalam hal tertangkap tangan, itu laporkan dulu kepada Kares. Ya kan, kalian langsung nombor-nombor ke sana. Ya kan, ada yang dampingin itu susah kamu, ya kan. Jadi nanti baru Kares yang berkoordinasi dengan atasan, kita dosil Iya. sini. Itu prosedur ya. Berjenjang lah. Karena atasan langsung kalian MP itu Kares. Jadi sampaikan informasi dengan bukti. Terus mungkin ada tambahan lagi ya, kalau kita di lapangan ya. Tolong kawan-kawan NMP itu, kalau pagi cepat bangun. Itu Penting ya. Ya ini penting, karena kita waktu kita itu yang bisa berjalan itu hanya sampai jam 4 sore. Iya. Jadi kalau pagi-pagi disuruh bangun dengar-dengar itu, nah itu kadang-kadang lihat, wah ini Kacau. kacau. Jadi pagi-pagi itu yang sangat penting ya, karena kita bekerja itu hanya sampai jam 4 sore. Kalau lewat dari jam 4 sore, kita tidak usah lagi istirahat lah, cari latihan di situ, mengasahnya di situ. Nah, dan tahulah kawan-kawan itu mengatur bagaimana cara hidupkan api, tidak usah lagi harus diperintah. jangan kamu tengok Jangan. Pak Johan masak kemudian baik. Cepat diambil. Kadang kita kan, kadang kamu tengok lah kalau cara kami, kadang ya Pak Johan kita berdua. Kadang saya masak, kadang Pak Johan masak. Kamu sengaja ke masak tuh ribut-ribut ngomong tuh supaya kamu bangun. Mana dibiarkan? Bangun bukan kamu biarkan, kamu cuma bangun ambil alih tugas Inisiatif. Itu caranya kamu. Karena kita kadang ngajar secara omongan ini lah bosan ya Pak Johan. Nah, dengan Jadi ini cara kan pelajaran kita ini kan bukan pelajaran anak-anak lagi, kita pelajaran orang dewasa. Iya. Dalam artian itu kita langsung ambil inisiatif lah. Nah istilahnya kita ke lapangan seperti yang saya bilang tadi, bawa laparan, jangan harus disuruh. Iya. Ya Karena memang merintis
merintis jalan gitu, tidak ada jalan yang sudah terbuka. Pandangannya. Nah itu kira-kira gambarannya. Harus punya parang masing-masing. Parang itu sangat penting di hutan, itulah senjata kita ya. Senjata yang paling utama di hutan itulah. Kalau nggak ada parang gitu, tersesat dewe, sudah. Kalau Mati kita. kalau tersilan para panjang selalu bawa. Iya, itu harus bawa. Mengolah tulang, tapi tidak ada lagi, tidak jadikan lagi pas permasalahan. Hah? Tidak jadikan lagi pas permasalahan. Terus ini masalah buat camp. Masalah buat camp, kawan-kawan harus belajar gitu. Bagaimana cara buat camp yang praktis. Tambahan. Ya. Jangan pula nanti yang buat camp harus turun tangan semuanya. Kalau buat camp itu kan sebenarnya kan sekarang sepele buat camp. Iya. Dibagi-bagi ya ke masa. Tapi kalau bagi tugas. Jadi cepat dengan kawan sudah megang apa itu, ya Kalau jangan misalkan- dipegang pula, ambil pegang pula yang lain. Jangan. ada yang ngambil kayu untuk atap sanggahnya, ada yang ngambil tiang, nanti disuruh ngambil tiang, kawan ambil kayu bakar. Iya, jadi Nah ini tidak matching jadi barang itu. oh itu pentingnya itu, karena jarang-jarang disampaikan hal seperti itu Pak Johan tuh. Tugas lapangan sebenarnya kita tidak perlu ingat, tapi perlu diingatkan pada saat kita di lapangan. Kalau kamu niat bila bangunan salah satu, jangan kamu diem baik. Bangun, kamu udah tidur itu, tengok, ambil lagi cepat. Kalau bisa dilakukan, ya kan? Karena kadang-kadang kita kecewa kabar saya itu, aduh macam mana nih anak muda. Jam berapa kita berangkat? Iya, macam mana nih kita kan siap. Cara mukul saya segala macam nak diajarin juga air itu. Jangan air dari gere tadi itu kamu masuk ke plastik pada saat di dalam kena panas, tidak boleh. Itu merusak kita dalam hutan, itu rusak no. Berebutan sama pohon malam-malam, kamu bilang bagus kita masuk hutan tidur di hutan. Wah, paginya bagus. Pada saat beranjak maghrib, itu pohon itu sudah mengeluarkan karbon, menghirup oksigen berebutan gitu, hirup oksigen. Makanya kebanyakan orang di dalam hutan itu cepat kena paru-paru. Ya, yang kamu enak, bikin enak tuh. Kamu tambah lagi dengan masuk air panas ke dalam plastik yang berkimia tadi. Larutlah itu kita minum racun gitu jadinya. Pohon itu cuma bersahabat dengan kita pada saat menjelang subuh itu baru bersahabat, dia mengisap karbon mengeluarkan oksigen. Jadi jangan kira nggak remeh. Jadi dinginkan dulu air itu dalam sungai, baru salin ke pasti, baru masak lagi. Kalau ada tempayan ya masuk tempayan dulu dinginkan, ini masak lagi. Ya pelajaran juga, jangan kamu lakukan lagi masukkan air panas ke dalam plastik. Itu kamu nak nyuruh kayu mati cepat namanya. Racun. Itu racun itu. Makanya kenapa selalu disuruh kalian masak itu sore-sore itu habis makan malam itu suruh masak air banyak-banyak. Nah, Itu maksudnya supaya ada air dingin besok Air lagi dingin. kita bungkus. Karena air kita tidak mungkin pakai air sungai itu lagi kita minum di jalan tuh. Itu kan belum steril. Makanya saya bilang malam itu kita suruh kawan-kawan itu masak air banyak-banyak untuk kita bawa besok. Itu bukan masalah maksudnya mempercepat pekerjaan kita pagi karena pagi itu kita biasanya malas. Nah, itu kan makanya cuma kita masak nasi sama masak sambal aja mungkin kira-kira itu yang paling gampang. Saya tambahkan Jadi ini mungkin lagi. silakan tambahkan dulu Pak. Jadi gini teman-teman ya, kita di kerja di TNKS atau konservasi ini pada prinsipnya harus berprestasi. Berprestasi artinya begini, apa yang bisa kita kembangkan dari pemikiran dan kemampuan kita. Misalnya kawan si apa namanya, Diki mempunyai teman di wisata itu, wisata apa namanya, Pohong. wisata di mana itu? Darajo. Ada air itu kan, jadi kawan kembangkanlah terus, itu akan menonjol. Menonjol artinya kami keket, karena teman-teman masih muda kan. iya. Seperti Zilan di bidang apa di situ yang bisa diinformasikan tentang Air orang-orang yang menembang apa tuh, bukan yang sekarang masih itu nembak burung itu informasikan Temburu. Ya. tepat jangan kau gambar foto, kemarin kau kirim foto di atas pohon burung itu koordinatnya mana, koordinatnya dari mana itu pohon itu. Jangan bahaya itu. Ada dulu siapa yang kecil itu yang Seperti itu. di Renang Sungai Po yang sering. Oh siapa? Si Yang ya, Sahar. Sahar. Ah. Jadi yang seperti itu kita tuh harus berprestasi tapi benar berani. Ishak. Ishak. Jadi yang model-model itu yang kita tidak punya wilayah kita nih. Tapi kalau teman-teman seksi lain mungkin ada, tapi belum begitu menonjol. Yang kayak gitu itu harus berani menonjolkan diri, itu yang positif. Untuk berprestasi kasarnya gitu aja. Iya.
Kalau kawan-kawan kan masih muda-muda, kalau kami lah tuh oleh sebab itu beranilah untuk tampil yang berprestasi. Kita ini dikatakan minim prestasi gitu. Kayak gitu lah, melempem. Kita lah dipacu terus kayak gini. Kita ngomong sama memacu diri, tapi tidak ada. Habis-habis itu besok dilanggar juga. Kamu baik. Oleh sebab itu berani tampil, tapi yang berprestasi yang benar. Saya pikir itu baik. Terus utama pemisahan mana yang penting, mana yang tidak, mana yang perlu disampaikan kepada orang, mana yang tidak. Contoh nih, seperti jalan Mbak Bulu, ada orang minta foto tuh, cut, potong koordinat dibuang, kasihlah gambar ini. Kalau ada enak, kasihlah gambar yang tidak ada koordinatnya. Karena berbahaya kalau saya kasih koordinat itu orang akan terburu di situ. Itu kata-kata berani nyambung kata berani ya. Yang koordinat disampaikan kepada perlu padahal ya kan, dia kau sampaikan kepada lain. Nah yang tidak ada koordinat, kau potong, kau cut, kasih ke orang, nggak masalah, kau kasih. Nanti kalau burung yang dapat dipotong, yang ada koordinat. Orang akan bicara polisi. Orang kan pintar sekarang, gunakan GPS-nya. Iya. Nah, harus dibedakan dan lagi informasi yang seperti kemarin terjadi kurang lagi. Macam mana nak minta informasi, jangan pernah dikasih kecuali sudah izin daripada KRS. Karena atasan simulasi PMP itu KRS. Minta izin sama dia Pak, KRS, boleh saya ngasih informasi sini. Kalau dia bilang tak boleh, boleh kan bilang ada warna. Kan sampai kan sudah tahu cara mainkan Android style. Dia kan sudah tahu juga. Jadi sampai sudah bisa menunjukkan lo ini lo tidak kawasan. Tapi walaupun demikian berkoordinasi dengan oh itu kira-kira gambarannya ya. Jadi jangan sampai nanti wah ini TNKS ini jangan langsung Iya. Nah, nanti langsung lapor. Kalau enggak, kita ke sana, ambil titik koordinat, lempar, nanti cek bagaimana apa enggak. Nah, ini kalau belum punya, kalau untuk aplikasi alat ilmuwan, koordinat itu di YouTube saya itu ada keterangan tuh aplikasi ini kayak bilang itu gagal, masa ada kasih bagi kawasan calon aplikasi kan calon nempel, calon layar tuh. Jadi